Dan amin. Tidak ada satupun yang engkau lalai untuk tidak menepatinya. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan dan hidup menurut jalan-jalan-Mu, supaya janji-Mu boleh tergenapi dalam hidup kami. Ajar kami jadi orang Kristen yang punya iman yang benar, yang punya pengetahuan yang benar, supaya kami Tuhan tidak disesatkan, supaya kami Tuhan tidak bodoh tetapi mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami, sucikan dan kuduskan setiap kami. Biar sore hari ini tidak menjadi sia-sia. Kami datang dengan sikap hati yang benar. Hati kami jadi tanah yang subur, benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak yang takut sama virus corona? Tepuk tangan buat jemaat di tempat ini, semua tidak takut. Amin. Saudara, dengan keadaan sekarang itu banyak orang yang akhirnya ketakutan berlebihan. Ya, sama virus takut, sama Tuhan gak takut. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup. Kalau kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita, gak ada yang perlu kita takutkan. Amin. BCL umur 40 tahun. Olahraga tiap hari. Makannya buah, sayur, minum air putih, tidak makan gorengan kayak kita. Ya, olahraga akan dikontrak salah satu produk kesehatan jantung. Tidur malam tidak bangun lagi, meninggal karena jantung. Inilah hidup kan? Udah gitu ada bapak-bapak yang konseling sama saya, Bu Debi, tolong doakan istri saya. Kenapa? Yang meninggal suaminya BCL, dia yang nangis 1 minggu. Suami saja yang masih hidup tidak pernah ditangisi, Bu. Suami orang mati ditangisi. Saya tanya sama istri saya, kenapa kamu tangisi suaminya BCL? Ganteng, muda, kaya raya, mati. Lah saya kenapa tidak kamu tangisi? Udah jelek, pelit. Makanya bapak-bapak sama istri jangan amin. Karena rezeki suami itu rezeki istri. Tapi rezeki istri rezeki bertobat. Ya, kita rezekinya bersama-sama. Keuangan itu harus satu. Ya, kayak saya sama suami. Uang kita jadi satu di rekening. Dia pegang ATM-nya, saya pegang laporan pengeluarannya. Jadi setiap kali dia gesek, laporan masuk, ting, ada pengeluaran sekian. Saya tanya, buat apa? Harus begitu. Rumah tangga harus terbuka. Amin. Supaya tidak ada pertengkaran. Dengan keuangan terbuka, suami tidak mudah selingkuh. Ibu-ibu tuh yang amin. Bapak-bapak tidak ada yang amin. Kemarin ada seorang ibu telepon saya, Bu Debi, iya suami saya. Kami kerja bersama-sama dari kami pertama kali menikah, Bu. Dari nol kami start mulai dari awal berdua. Waktu belum ada duit, dia sayang sama keluarga, setia sama Tuhan. Waktu mulai diberkati, usaha kami diberkati, uang mulai masuk ratusan juta, miliar. Tiba-tiba, Bu, saya lihat ada pengeluaran sekian ratus juta di rekeningnya. Ternyata dia kirim untuk seorang wanita. Bapak-bapak, yang memulai bersamamu dari awal itu istrimu. Jadi jangan setelah punya uang terus melupakan istri. Karena waktu engkau miskin kere, istrimu yang suka sama kau. Waktu engkau sudah kaya, banyak pelakor yang mau. Amin, bapak-bapak. Ada orang ibu kemarin ngomong sama saya, Bu, suami saya diganggu sama pelakor kan, Bu. Suami saya ini udah berumur. Mau berapa lama sih dia selingkuh sama itu pelakor? Saya datangi pelakornya, Bu.
Saya ajak suami saya. Lalu saya bilang sama itu perempuan, kamu benar mau sama suami saya kasih titip suami saya. Dan dia ini saya cuma mau bilang sama kamu, dia ada penyakit jantung, kolesterol, kencing manis, diabetes. Tolong rawat. Langsung tidak jadi itu pelakor. Dia memilih untuk memutuskan. Makanya bapak-bapak gak usah sombong. Jangan tertawa, bilang amin. Terutama bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Ya, setialah. Tidak perlu takut dengan virus, dengan apapun. Yang engkau harus takut itu Tuhan. Karena kalau kita ini sudah siap mati, gak ada yang perlu kita takutkan. Toh waktunya akan datang, semua kita akan tinggalkan dunia ini. Nah sekarang yang saya mau tanya, yang sudah siap mati berapa? Yang belum siap. Terus maumu apa? Ya, ditanya siap mati belum siap belum. Saudara saya mau bilang ya, siap atau tidak siap, kalau harinya tiba, pasti datang. Pasti kematian itu menjemput. Tetapi kita harus paham benar apa kata firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, bagiku mati adalah sebuah keuntungan. Dan hidup adalah bagi Kristus. Jangan engkau sia-siakan waktu yang singkat di hidup ini. Amin. Mari kita sungguh-sungguh mau hidup bagi Tuhan. Supaya tidak ada ketakutan. Kalau kita mencapai iman di dalam Tuhan, indah hidup ini, mau kapanpun mati, aku siap Tuhan. Tapi kalau belum saatnya mati, aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan itu apa? Bukan cuma sekedar jadi pengkhotbah kayak saya. Jangan semua jadi pengkhotbah, nanti saya banyak saingan. Apa itu melayani Tuhan? Di rumah tanggamu, bapak-bapak engkau menjadi imam yang benar, yang membawa anak istrimu takut akan Tuhan, itu engkau melayani Tuhan. Istri-istri engkau menjadi penolong yang sepadan bagi suamimu, itu engkau sedang melakukan kehendak Tuhan dan engkau melayani Tuhan. Tapi berapa hari ini memang saudara, dari hari Jumat kemarin saya itu terima telepon dari bapak-bapak semua. Dari hari Jumat itu saya pelayanan di mobil, saya terima telepon, bapak-bapak, shalom Ibu Debbie, iya Ibu boleh doakan saya enggak Bu, kenapa? Istri saya gugat saya cerai. Kenapa Bapak selingkuh? Bukan Bu, istri saya yang selingkuh. Suami saya dengarkan saya speaker, di sebelah dia gini, istrinya selingkuh. Saya tutup teleponnya, berdering lagi, shalom ini Ibu Debbie, iya. Ibu doakan ya, Ibu kapan ada waktu ketemu saya dan istri. Kenapa? Istri saya sudah pulang ke rumah orang tuanya. Dia gugat cerai saya Bu, dia bawa anak-anak saya. Kenapa Pak, ada masalah apa? Istri saya punya pil, dan pilnya hamba Tuhan. Ngeri gak saudara? Telepon lagi, ada puluhan pria telepon saya Jumat dan Sabtu, laki-laki semua, istrinya selingkuh. Kata suami saya gini, makanya kamu tuh kalau khotbah jangan terus menyudutkan bapak-bapak. Yang kamu khotbahin bapak-bapak terus suami-suami, jadi sekarang suami sudah pada bertobat, istrinya yang tidak bertobat. Jadi istrinya pada selingkuh. Jadi hari ini saya mau khotbah buat suami dan istri. Semua bertobat, amin. Saudara, dengan keadaan zaman sekarang ini banyak orang akhirnya ketakutan dan mengklaim Mazmur 91. Bahkan banyak yang catat ayat ini lalu taruh di dompet. Enggak beda seperti mantra atau jimat. Saya mau bilang kepada saudara, jangan jadi Kristen bodoh. Ayat firman Tuhan tidak berlaku bagi semua orang Kristen. Karena banyak orang masuk gereja tapi tidak masuk sorga. Tolong catat baik-baik apa yang saya ngomong. Makanya Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Seorang menelpon saya, Bu Debbie, saya baru habis baca kitab Yehezkiel Bu. Dan saya temui satu kesimpulan saya apa? Tuhan tidak adil. Lah, maksudmu? Saya kan baca itu Bu ya, di sana tulisannya kita ini nanti
Yang Tuhan lihat dari kita ternyata cuma akhir hidup kita, Bu. Jadi yang dari awal itu Tuhan gak perhitungkan. Jadi Bu, saya pikir-pikir ngapain saya hidup kudus. Mending nanti aja kalau sudah mati saya bertobat. Saya kasih gambar ketawa, saya balas hahaha. Kok Ibu ketawa? Yang pertama kesimpulan saya, kamu belum ketemu dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa? Kamu tahu kenapa saya sampai hari ini memilih hidup dalam kekudusan? Bukan karena saya takut masuk neraka, bukan cuma itu. Karena saya mengasihi Tuhan. Dan saya tidak ingin menyakiti hatinya dengan saya hidup di dalam dosa. Karena saya tahu pengorbanan yang Tuhan berikan bagi saya itu luar biasa. Yang kedua, kamu tahu kenapa kamu harus melakukan firman selama hidup di dunia ini? Kenapa kamu harus melakukan kebaikan, kebenaran, dan hidup dalam kekudusan? Kenapa? Karena Alkitab berkata orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang melakukan firman. Sebab engkau berbahagia karena perbuatanmu. Karena apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau engkau memilih hidup dalam dosa silakan. Dan engkau akan dikutuk selama hidupmu di dunia ini. Mau? Oh gitu ya Bu, iya. Jadi mengerti sekarang. Anda memilih hidup di dalam dosa, maaf Tuhan tidak rugi. Catat baik-baik. Kalau engkau pilih hidup dalam dosa, persinahan, perselingkuhan, kepahitan, Tuhan tidak pernah rugi. Sebaliknya, kalau engkau memilih hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan, Tuhan gak untung. Dia tetap Tuhan dengan kemuliaan dan kedaulatannya, tidak ada yang bisa merubah itu. Tapi kenapa kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan? Supaya engkau berbahagia selama engkau hidup di dunia ini. Supaya engkau tidak hidup di bawah kutuk. Karena engkau tidak mengalami janji Tuhan. Kayak Pak Niko tadi ngomong, engkau minum tapi tidak puas. Engkau makan tapi gak kenyang. Engkau bekerja dapat upah kayak ditaruh di pundi-pundi yang bocor. Amin. Sehingga hidupmu tidak pernah cukup. Lalu engkau hidup cemas tiap hari. Makanya saya bilang, orang banyak mati bukan karena penyakit. Karena ada dua hal di hidup ini yang membuat jantung berpacu dengan cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Khotbah saya ini beredar di TikTok saudara. Sampai orang-orang yang pakai jilbab, semua pada ngomong, saudara-saudara, orang mati bukan karena penyakit, tapi karena cicilan. Karena ada dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta dan jatuh tempo. Jadi kurang-kurangilah cicilan, biar nggak cepat. Ini suara aslinya. Jadi saudara, mari kita mengerti dengan benar apa yang firman Tuhan katakan, apa kebenaran. Tidak semua Mazmur 91 berlaku bagi semua orang, tidak. Yuk kita segera baca saja. Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 2 silakan. Allah yang sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sebelah sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Amin saudara. Ya, ayat ini sangat diingini dan sangat diimpikan terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen. Bayangkan, dilindungi, diluputkan, disertai, dijawab doanya, diselamatkan. Apa yang kurang? Tapi maaf, saya selalu berkata, untuk menerima kasih Tuhan itu tidak ada syaratnya. Karena kita semua diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita dari awal Tuhan pilih kita, bukan karena kita orang benar. Justru kita diselamatkan mengenal Yesus karena kita orang berdosa. Lalu Tuhan angkat. Ayat ini jangan dipakai untuk hari penghakiman. Kita dibenarkan bukan karena hasil usahamu, tapi itu kata kasih karunia Tuhan. Ini berlaku untuk pertama kali orang bertobat terima Yesus. Jangan dibolak-balik karena sekarang banyak pengajaran hyper grace yang memutar balikan ayat ini dan berkata, kan kita selamat bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, tapi kasih karunia. Maaf, itu berlaku untuk pertama kali kita menerima Yesus. Kita dipilih menerima Dia bukan karena kita baik. Saya ini sampah yang dipungut oleh Tuhan dan diselamatkan. Tapi ketika engkau sudah menerima keselamatan itu, Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena keselamatan bisa batal. Dari pihak siapa? Bukan Tuhan, dari kita yang membatalkannya. Karena kedagingan kita. Ayat ini berkata, coba kita lihat ayat 1. Selalu firman Tuhan itu ditulis sebelum janji, ada syarat. Ulangan 28 berkata, kalau engkau baik-baik melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadamu, maka berkat Tuhan akan mengikuti hidupmu. Sebaliknya kalau engkau tidak taat dan hidup dalam kefasikan, maka kutuk akan menyertai hidupmu. Ingat itu baik-baik. Untuk menerima kasih Tuhan tidak ada syaratnya. Ketika kita datang buka hati terima Yesus, Dia terima. Engkau melakukan dosa, engkau minta ampun, diampuni. Tapi untuk menerima berkat Tuhan dan janji Tuhan, maaf, itu ada syaratnya. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Jika engkau berjalan, barisan depanmu adalah kebenaran, maka barisan belakangmu adalah kemuliaan Tuhan. Ayat 1 kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat ini berlaku bagi orang ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bernaung di dalam naungan yang maha kuasa, bermalam dalam. Saya mencoba mengerti ayat ini. Saya baca dari terjemahan bahasa Inggrisnya, di sana dikatakan, orang yang berada di dalam the secret place of God, di tempat rahasia Tuhan. Orang yang berada di dalam tempat rahasianya Tuhan, mereka yang akan mengalami janji ini. Wow enggak saudara? Pertanyaannya, apakah hari ini kita berada di dalam tempat rahasianya Tuhan? Atau di dalam tempat rahasianya setan? Halo? Saya pernah datang ke satu rumah orang kaya. Lalu dia bilang, Bu, kita di sini ada pintu rahasia loh. Rumah saya ini ada pintu rahasia. Di balik cermin ini, ya kalau saya pencet tombol ini akan kebuka pintu. Tidak ada orang yang tahu karena ini tempat rahasia kita. Kalau ada gempa atau ada maling, kami masuk ke bawah situ. Kenapa? Ruangan di bawah itu didesain anti gempa. Kenapa tempat rahasia disediakan? Untuk menjaga orang yang ada di dalamnya itu aman. Saudara punya tempat rahasia di rumah? Ada brankas buat simpan emas, perak, permata? Halo? Kita berharap di tempat rahasia itu nggak ada yang tahu kan? Tapi suami istri dilarang main rahasia-rahasiaan. Amin? Bilang amin. Nggak ada uang istri, nggak ada uang suami. Amin. Uang sama-sama pegang berdua supaya tidak terjadi pertikaian dalam rumah tangga. Suami, percayakan istri uangmu karena istri adalah bendahara yang terbaik. Tapi istri, jangan sembarangan pakai uang suami. Amin ibu-ibu. Dari tadi saya menyerang bapak-bapak. Hari ini saya menyerang ibu-ibu. Jadilah istri yang bijaksana, yang punya hikmat Tuhan. Ya. Supaya hati suaminya, Amsal 31 bilang,
Istri yang cakep itu mahkota suaminya. Dia bangun waktu masih pagi. Ya, dia itu cantik. Hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak pernah kehilangan, kekurangan, keuntungan. Kalau sampai suami tekor terus, ini istri perlu dibaptis ulang. Direndam agak lama 15 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya, jadi mari kita hidup di dalam keterbukaan sebagai orang Kristen supaya iblis tidak mengambil celah di dalam hidup kita. Ya, kayak itu tadi yang saya cerita, dari awal usaha bersama-sama, dari miskin sama-sama, begitu sudah kaya suaminya pegang uang mulai selingkuh. Kenapa bapak-bapak engkau harus memberikan keuanganmu kepada istrimu? Itu akan menjaga langkahmu karena uang itu bisa membuat orang gelap mata. Uang itu bisa menyesatkan orang. Ya, dulu waktu nggak punya uang pas-pasan naik ojek sampai ke gereja. Begitu diberkati Tuhan beli mobil, gereja lewat tembusnya Ancol. Berdoa saudara ya. Nah saya bertanya kepada Tuhan, orang bagaimana yang berada di tempat rahasianya Tuhan? Roh Kudus memberikan saya pemahaman. Yang pertama, orang ini adalah orang yang hidup di dalam kekudusan dan tidak kompromi dengan dosa. Berapa banyak yang mau masuk di tempat rahasia Tuhan? Ya, yang tidak mau enggak apa-apa. Enggak usah angkat tangan. Kalau engkau mau menjadi orang yang berada di tempat rahasia Tuhan, yang pertama, hidup dalam kekudusan dan jangan kompromi dengan dosa. Saya tadi pagi saksikan di sini saudara. Saya ketemu satu orang ibu, dia bilang, Bu Debbie saya harus ketemu ibu. Lalu dia cerita, Bu, saya ini dulu sebelum menikah berat saya 120, saya sebelum menikah berat saya 100 kilo. Sebelum menikah, iya. Tapi luar biasa suami ibu ya, iya makanya luar biasa suami saya Bu. Dia menerima saya apa adanya. Lalu dia menikahi saya dengan berat badan 100 kilo. Karena dia mencintai saya dengan segenap hati. Terus setelah saya melahirkan, saya punya anak, saya melahirkan. Perempuan itu kalau sudah punya anak hormonnya sudah tidak beraturan. Dia lewat toko beras naik 1 kilo. Lewat rumah makan Padang naik 2 kilo. Apalagi kalau mampir naik 5 kilo. Ya, kan kata orang sekarang itu virus corona itu penangkalnya adalah jahe, kunyit, lengkuas. Dan itu terdapat di rendang. Jadi makan saja rendang, Anda bebas corona. Amin, enggak usah stres. Lalu saudara, setelah menikah saya punya anak ibu. Berat saya bertambah menjadi 120. Saudara bayangkan orang berat 120. Dan dia tingginya cuma seperti saya saudara. Dan itu 120 kilo. Lalu dia bilang gini, saya mau diet, suami saya bilang, enggak usah, kamu cantik begini. Dan aku mencintai kamu apa adanya. Ibu-ibu jangan terlalu percaya kalau suamimu bilang begini ya. Kalau kau sudah gendut 120 kilo lalu suamimu bilang kau cantik. Jangan, coba bercermin pasti kau seperti karung beras. Apalagi kalau pakai daster. Ya, jangan, tetap jaga berat badan kita, amin. Lalu dia bilang, jadi saya itu gak pernah diet, tidak pernah olahraga nge-gym karena suami saya bilang, aku tetap mencintaimu. Lalu Bu, saya dan suami itu tidak pernah ngecek HP. Dia HP-nya dikasih password. Benar yang Ibu Debbie bilang, ciri-ciri suami berselingkuh. 1, HP-nya dipakein password, istrinya enggak tahu. Kedua, ke toilet bawa HP. Ke WC buang air besar bawa HP. Tidur HP ditaruh di bawah bantal. Pas di kepala, Anda bisa mati karena radiasi. Bukan karena virus. Dia bilang itu semua suami saya begitu Bu. Jadi istri-istri tolong cek.
Kata orang begini, ada bapak-bapak bilang sama saya, Bu, untuk menjaga kesehatan suami, jantung suami, menjaga kesehatan jantung suami, cuma satu saja Bu, jangan sering-sering cek HP-nya. Karena setiap kali istri mengecek HP suami, jantungnya berpacu kencang. Tapi tidak semua laki-laki, ya. Makanya tidak usah di password. Saya sama suami, HP kami passwordnya kita dua-dua tahu, pakai sidik jari saya bisa buka HP-nya, dia buka HP saya pakai sidik jari dia bisa. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Jangan beri tempat buat setan di HP-mu. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Apa yang saya bilang ini benar. Sudah nggak usah dibantah. Supaya tidak terjadi itu perselingkuhan. Lalu dia bilang gini, saya dan suami tipe dari kami menikah saling percaya. Tidak pernah cek-cek HP Bu, dan memang kami saling percaya. Satu kali, anak saya yang remaja bilang begini, Mama tuh tahu gak sih HP-nya papa passwordnya berapa? Saya bilang enggak, Mama juga gak pengen tahu karena Mama kan gak, ngapain Mama buka-buka HP papa. Anaknya bilang gini, Ma tak kasih tahu password HP-nya papa, tolong Mama buka. Saudara, anak sekarang itu canggih. Jadi bapak-bapak ndak usah main kucing-kucingan. Anak-anak sekarang canggih, dia bisa buka nomor HP-mu dari laptop, bisa. Dan Tuhan bilang tidak ada satupun yang tersembunyi, yang tidak akan dibuka. Bilang amin. Tidak ada satupun yang tertutup, yang tidak akan disingkapkan. Karena sepintar-pintar tupai melompat, pasti terpeleset juga. Jadi tidak usah coba-coba jadi tupai. Karena engkau tidak sepintar tupai. Pasti kepleset, bahkan jatuh babak belur. Lalu dia itu mulai hatinya deg-degan. Kenapa anaknya bisa bilang begitu? Saudara dengar, kalau anak bilang begitu berarti anaknya sudah tahu. Pasti anaknya udah buka. Malam itu waktu suaminya tidur dan HP di bawah kepala, di bawah bantal. Istrinya pelan-pelan masukin tangannya. Ya, lalu ndak apa-apa, ndak dosa ibu-ibu kalau engkau mengecek suamimu, ndak dosa. Alkitab bilang, suami istri itu satu tubuh. Hai suami, tubuhmu bukan milikmu sendiri tapi milik istrimu. Hai istri, tubuhmu bukan milikmu sendiri tapi milik suamimu. Jadi camkan itu, termasuk uang-uangnya. Kita jadi satu semua, amin. Lalu dia pelan-pelan ngambil saudara. Dia bilang, saya buka sesuai password yang anak saya kasih ibu. Dan saya syok ibu, kenapa? Ternyata saya buka, dia dengan perempuan itu sudah mau ngurus menikah. Dan itu perempuan sudah dibeliin rumah. Dan suami saya satu punya KTP yang tulisannya status belum menikah. Sepintar-pintar tupai melompat, pasti kepleset. Nggak usah tambah-tambahin penyakit jantung bapak-bapak. Orang hidup dalam perselingkuhan sembunyi dosa itu deg-degan terus. Lalu dia bilang, saya tunggu dia bangun Bu. Sabar banget ibu tunggu dia bangun. Kalau saya siram air. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Lalu saya tunggu dia bangun Bu, waktu dia bangun. Saya tanya sama dia, Pak, apa ini? Selama ini kamu bilang, kamu cinta sama saya apa adanya. Ternyata kamu mau menikah sama perempuan lain, malah kamu beliin rumah. Dan suami saya menjawab dengan satu kalimat yang cukup membuat saya down dan tidak bersuara lagi. Ibu tahu apa yang suami saya ngomong dari mulutnya? Iya, kenapa? Lu ngaca ya, lu pikir ada laki-laki mau sama kayak lu begitu karung beras? Saudara, dan itu merobek jiwanya.
Manusia itu punya jiwa, di dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan ketika jiwa ini tertekan, maaf, jiwa kita memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, entah itu dosa ataupun kebaikan. Kenapa engkau harus banyak dengar firman Tuhan? Supaya jiwamu diisi oleh firman, dikendalikan oleh firman, dan engkau melakukan kebenaran. Saudara lihat kemarin di TV, anak 15 tahun membunuh bocah 5 tahun. Kenapa? Karena jiwanya sakit. Catatan-catatan hariannya polisi temukan, dia kepahitan sama papanya. Dia tulis semua itu pengen membunuh. Ya, dia tulis Lucifer is lonely. Lucifer sudah sendiri, jadi dia harus, semua kata-katanya. Kenapa? Jiwanya sakit. Lalu anak tetangganya main ke rumah 5 tahun, dia ajak ke kamar, direndam di bak mandi 15 menit. Waktu anak itu mati, dia cekik lehernya, dia bungkus sama kain spray, disimpan dalam lemari pakaian. Dan malam itu dia tidur dengan mayat di dalam kamarnya dan tidak ada yang tahu. Ngeri enggak? Lalu mau berangkat sekolah, akhirnya dia pergi ke kantor polisi, dengan tenang dia melaporkan dan menceritakan apa yang dia lakukan. Ngeri ya saudara. Kenapa? Jiwanya sakit dan tertekan. Ibu ini, dia bilang, jiwa saya hancur remuk tertekan ibu. Karena suami saya bilang, mana ada laki-laki yang mau sama lo. Dan akhirnya bu, saya pergi ke gym. Saya nge-gym setiap hari 7 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Waktu saya ketemu dia, saudara tahu berat badannya berapa? 60 kilo. Nggak ada apa-apanya, huges. 120 jadi 60, turun 60 kilo. Jadi waktu pertama kali saya ketemu dia cerita, bu, saya ini dulu berat badannya 120 loh. Terus saya, hah? Ibu sekarang berapa? 60. Hah, ibu turun 60 kilo. Ibu bagi dong bu resepnya, saya cuma mau turun dikit, susah banget bu. Rahasianya apa? Dia jawab sama saya, suruh suami ibu selingkuh. Tolak dalam nama Yesus. Ya, jangan, saya bilang. Lalu saudara, dia nge-gym tiap hari. Jiwa yang sakit itu menggerakkan seluruh tubuhnya. Makanya engkau perlu penuhi hatimu dengan firman. Supaya firman yang menggerakkan tubuhmu melakukan kehendak Bapa. Firman itu menggerakkan kita untuk hidup dalam kekudusan. Dia digerakkan oleh keinginan jiwanya. Suaminya kata-katanya terngiang, lu ngajak mana ada laki-laki mau sama lu gitu, udah kayak karung beras. Waktu turun badan saudara, dia bilang, dan saya berselingkuh dengan beberapa pria. Hanya untuk membuktikan ada laki-laki yang mau sama saya. Ngeri enggak? Orang yang seperti ini tidak berada di tempat rahasianya Tuhan, tapi berada di tempat rahasianya setan. Dua aja pilih. Yang kayak begini mengalami Mazmur 91? Kagak. Ke gereja dia tiap minggu? Iya. Makanya tolong pendeta, kalau suruh jemaat hafalkan pasal Mazmur 91, kasih tahu syaratnya apa. Supaya jemaat itu jangan sembarangan perkatakan Mazmur itu menghafal di luar kepala. Waktu mau selingkuh, Mazmur 91. Mau pergi ke diskotik dugem, Mazmur 91. Mau main judi, Mazmur 91. Malaikat bilang, pret. Jangan mimpi, kenapa? Firman itu bukan sesuatu yang murahan. Kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, engkau tidak mungkin bisa mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Lalu saudara, dia melakukan dosa. Tiba-tiba dia bilang, ibu, kayak suaminya BCL yang tanpa tanda-tanda. Malam masih beraktivitas, pulang tidur, ditemukan paginya meninggal. Saya tidur malam itu tanpa tanda-tanda, semua baik. Saya bangun pagi, mata saya buta. Kenapa kita nggak boleh sombong dalam hidup ini? Orang yang sombong bukan orang yang pamer harta.
Orang yang sombong, orang yang terus hidup di luar kehendak Bapa, bangga dengan dosa-dosanya. Seorang istri telepon saya, "Bu, suami saya berselingkuh." Lalu saya tanya sama dia ngaku, "Bu." Saya bilang, "Kamu pilih saya atau perempuan itu?" Dia jawab, "Dua-dua." Lalu saya bilang, "Saya nggak mau kamu madu saya." "Enggak, kamu harus pilih salah satu." Suaminya jawab, "Kamu pikir gampang bagi saya melupakan dia?" Lalu istrinya bilang, "Lah terus kamu mau nggak?" "Mau, tapi beri aku waktu." Istrinya bilang, "Sampai kapan waktu yang harus aku beri sama kamu?" Suaminya jawab, "Tunggu waktu Tuhan." Haleluya ya. Ini sih saudara, bukan hidup di luar kebenaran, tapi bikin kebenaran baru yang sesuai dirinya sendiri. Mau suruh putus sama selingkuhan, tunggu waktu Tuhan. Sambil nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Leo ditanya begitu memang wajar, ini lagu andalannya Leo. Kalau saya tanya, "Bang Leo kapan nikah?" Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu cocok kan? Tapi jangan kelamaan Leo. Ya, tapi kalau ini ditanya kapan lu putusin pelakormu, tunggu waktu Tuhan. Saudara, lalu istrinya bilang sama dia, "Tapi kamu harus memilih." "Iya, saya besok mau ke Jakarta ketemu perempuan itu." Istrinya bilang, "Semalaman saya tidak bisa tidur ibu, saya nangis." Suami saya bilang gini, "Kamu tuh ya pikiran positif saja." Ada orang mau ketemu selingkuhannya, istrinya suruh pikir positif. Yang dia lakukan negatif, tapi istri suruh pikir, gila ini orang. Kalau di depan saya baptis ulang. Berapa lama? Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ya, jangan sombong. Lalu dia bilang sama istrinya, dosa saya lu nggak usah urusin, itu urusan saya. Saya bilang, aduh sombong sekali ya, ada orang kayak begini nih masih, aduh ya, saya sudah tidak mengerti. Suami, kalau istrimu tegur dan menasihati kamu, itu suara Tuhan. Amin. Dia bilang, tanpa tanda-tanda saya bangun pagi, mata saya buta. Lalu saya ke dokter, dokter bilang ibu harus mengalami pengobatan dan terapi. Salah satu pengobatannya ibu tahu nggak? Saya harus disuntik di kornea mata, di biji mata itu disuntik. Dan dia bilang itu sakitnya minta ampun Bu. Ya iyalah, mata kita keculek aja sakit. Lalu saudara, dia bilang saya ibu disuntik beberapa kali. Waktu ditusuk, dimasukin obat di dalam biji mata saya itu sakitnya minta ampun. Sampai ke otak, syaraf-syaraf itu sakit. Tapi kakak saya bilang begini, kamu tahu kenapa Tuhan izinkan kamu begini? Itu teguran supaya kamu bertobat. Lalu dia tanya, oke, kalau saya mau bertobat, saya mulai dari mana untuk saya bisa bertobat? Kakaknya dengan santainya cuma ngomong, kamu dengerin tuh khotbah-khotbah di YouTube. Lalu dia bilang, saya pulang Bu, saya mulai buka YouTube. Akhirnya dia bisa lihat saudara, akhirnya dia sembuh. Saya mulai buka YouTube Bu, saya lihat banyak pendeta di situ yang muncul. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, tunjukkan pendeta mana khotbahnya yang bisa menuntun saya di dalam pertobatan. Dia bilang saya berdoa begitu Bu, tahu nggak? Besok pagi saya bangun, saya lihat di HP saya buka YouTube. Lalu saya mulai dengerin khotbah-khotbah ibu. Pertama kali saya dengar khotbah ibu, saya bercucuran air mata Bu. Saya dijamah Tuhan. Dari situ, setiap hari saya dengerin khotbah ibu 3-4 kali. Lalu dia bilang gini, tapi sudah habis semua Bu, kapan ibu tayang yang baru lagi? Ya, saudara, jadi saudara, jangan saudara bilang saudara tidak bisa melakukan apa-apa untuk kerajaan Allah. Engkau bisa share khotbah-khotbah yang engkau dapat dari YouTube yang kira-kira membangun, share ke keluargamu.
Lalu saudara, dia bilang, saya dengar khotbah ibu, saya mau bertobat ibu. Saya mau pengakuan, iya bu benar ibu bilang. Saya kan bilang, kalau mau lepas dari dosa perselingkuhan, blokir nomor HP-nya. Sudah bu, tapi dia pakai nomor lain. Jadi ibu masih terpengaruh kalau dia kirim pakai nomor lain? Iya, kadang masih terpengaruh, bahkan saya tunggu, ada nggak dia kirim hari ini? Bangsa Israel ketika mau keluar dari Mesir perbudakan menuju tanah perjanjian, iblis tidak pernah rela. Pasukan Fir'aun mengejar mereka. Waktu engkau mau keluar dari ikatan dosa, setan tidak pernah rela. Karena itu engkau perlu berseru kepada Tuhan. Datang kepada hamba Tuhan yang benar. Lalu dia bilang, bu, apa yang harus saya lakukan? Memang jujur saya masih tunggu-tunggu ada WA atau SMS dari nomor lain yang itu dari dia. Kalau begitu berarti ibu belum kuat dalam daging. Yang kedua jalan keluarnya apa? Ganti nomor HP. Tutup Facebook untuk sementara. Itu namanya ibu niat. Jangan cuma mau, tapi niat. Amin. Lalu dia berusaha keras. Saya sudah mendengar banyak kesaksian saudara. Orang-orang yang akhirnya hidupnya bisa berpindah dari tempat rahasianya setan ke tempat rahasianya Tuhan. Orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan, orang yang sedang berjalan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Lalu akhirnya ibu itu bilang, saya mulai bertumbuh dalam iman bu. Lalu akhirnya saya mengaku kepada suami saya bahwa saya berselingkuh. Puji Tuhan suami saya mengampuni saya. Dan sekarang rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini saya mau bilang, kalau suamimu pernah berselingkuh atau istrimu pernah berselingkuh, lupakanlah itu sudah terjadi. Jangan biarkan iblis terus menteror rumah tanggamu. Saya banyak layani kasus-kasus pernikahan yang suaminya selingkuh, istrinya terpukul. Pergi ke psikiater, dia bilang gini, bu, psikiater ngomong sama saya, ibu akan begini terus sekitar 6 bulan. Karena istrinya depresi berat, sampai gemeteran tiap hari, nangis tiap hari, gak bisa terima. Oh jadi psikiater ngomong ibu akan begini terus 6 bulan, iya. Ibu mau atau tidak? Saya tanya, ibu mau 6 bulan begini? Enggak bu, mau gila saya. Perkatakan firman Tuhan, hari ini ibu bisa sembuh. Ketika ibu mau berkata, aku mau menjadi pelaku firman. Kita berdoa ibu, supaya Tuhan lepaskan semua yang mengikat di pikiran iblis intimidasi, lepaskan hari ini. Saya berdoa buat dia saudara. Dan malam itu dia tidur tanpa obat tidur dari psikiater. Engkau harus percaya pada firman. Hari ini siapa? Saudara saya cuma mau bilangnya tidak ada yang bisa menyembuhkan engkau. Gak ada dokter hebat, tidak ada pendeta hebat yang bisa melepaskan engkau dari dosa. Kecuali dirimu sendiri dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berbahagia? Kitalah yang menentukan waktu kita memilih melakukan firman Tuhan. Orang yang berada dalam tempat rahasianya Tuhan, yang pertama tidak kompromi dengan dosa. Waktu Tuhan masih punya rencana atas hidupmu dan engkau masih berjalan untuk menggenapi kehendak Tuhan, maka sekalipun kena virus corona belum mau mati. Kenapa? Karena Tuhan masih punya kepentingan atas hidupmu. Karena engkau sedang berjalan untuk menggenapi kepentingan kerajaan sorga. Amin. Saya bilang saudara, kenapa China itu kena virus begitu? Maaf saudara, China ini hari-hari ini menjadi negara yang sangat kuat. Mereka menghutangi negara-negara minyak. Arab Saudi dihutangi sama China. Bahkan hari-hari ini Amerika bertekuk lutut di bawah China. Kenapa saudara? Karena semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Nomor 2, made in China. Benar enggak? Ya, jadi China menempati urutan nomor 2 setelah Tuhan. Mereka hebat. Saking hebat dan pinternya, mereka merasa tidak butuh Tuhan. Mereka lagi bikin proyek raksasa hari-hari ini yang wow bagi seluruh bangsa-bangsa melihat, yaitu bikin matahari KW. Ya,
Mereka sedang bikin proyek Matahari KW, memakai tenaga nuklir yang luar biasa besar. Kenapa? Mereka nggak ingin ada malam di negaranya. Mereka mau tetap siang supaya mereka bisa tetap bekerja. Dan panasnya matahari KW mereka itu 5 kali lipat panas matahari asli. Semua ilmuwan sudah berkata, kalau terjadi human error ini berbahaya bagi bumi ini. Bahkan kalau sampai mengorbit, itu akan mempengaruhi semua ekosistem di dunia. Kenapa? Lapisan ozon akan rusak. Karena Tuhan sudah menciptakan ada siang, ada malam. Tapi saking pinternya mereka bikin proyek ini, saudara. Waktu kena virus seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam waktu beberapa saat saja perekonomian mereka goyah. Bukan apa-apa, orang punya uang tapi nggak bisa beli apa-apa. Jangan tunggu kita kena sesuatu dulu baru tobat. Jangan tunggu bangun pagi buta baru mau tobat. Alkitab berkata, hari ini kalau engkau mau dengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kenapa Alkitab bilang relakan hatimu? Karena Tuhan tidak bisa paksa engkau untuk bertobat. Untuk bisa bertobat dan mengalami jamahan Tuhan, engkau yang harus merelakan hati. Tuhan bekerja bagi orang yang merelakan hati dan berkata, Tuhan, aku mau bertobat dan menyerahkan hidupku kepadamu. Amin, saudara. Saya berdoa supaya kita semua masuk dalam bilangan orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan. Yang kedua, orang seperti apa yang berada di tempat rahasianya Tuhan? Orang yang mengerti bahwa semua yang terjadi atas hidupnya itu adalah seizin Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang di sekelilingmu, tapi terimalah itu sebagai bagian proses Tuhan sedang mendewasakan iman. Istri, kalau suamimu berselingkuh, ampuni dan terimalah dia, asal dia mau benar-benar bertobat. Amin, bapak-bapak. Ya, kalau tidak bertobat. Kemarin ada ibu-ibu yang bilang sama saya, Bu, suami saya selingkuh dan sekarang dia pilih hidup sama pelakor, dia tinggalkan saya dan anak. Saya sudah berdoa buat dia, Ibu, tapi memang kebangetan, Bu. Tadinya dia sehat, Bu, sama saya. Ya, tapi karena sejak dia tinggal sama pelakor itu, dia mungkin gak pernah cek kesehatan atau bagaimana. Dia kemarin pulang ngomong sama saya, ini kayaknya saya sakit-sakitan. Kenapa ya? Terus istrinya itu karena masih sayang, ayo kita cek sayang. Ini suami-suami memang kebangetan ya. Kalau sakit balik ke istri. Kalau sama simpenan yang enak-enak, bertobat. Saya bilang gini, Bu, lalu apa yang harus saya lakukan, Bu Debbie? Udah sakit gitu ndak mau tobat loh. Katanya urusannya dia sama Tuhan. Saya bilang, Ibu, sekarang doanya Ibu gini, rubah doa Ibu. Apa, Bu? Tuhan, hajar dia dengan caramu. Lalu ibu itu bilang, loh Bu Debbie, kita kan gak boleh berdoa supaya suami kita dihajar Tuhan. Boleh. Ada dasar ayat firman Tuhan. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggapnya sebagai anak. Karena tidak ada orang yang tidak mendapat hajaran dari orang tuanya kalau dia sayang anaknya. Amin. Tetapi ibu berdoa, Tuhan hajar dia. Kenapa? Karena kalau Tuhan menghajar, tujuannya untuk membawa suamimu pada pertobatan. Kalau ibu bilang ini Tuhan hajar dia, cabut nyawanya, nah itu enggak boleh. Ya. Tapi kalau ibu bilang hajar dia Tuhan supaya dia bertobat, itu boleh. Tapi yang saya takut kalau istri sudah berdoa begitu, jangan sampai saudara suami-suami dihajar sampai ke ruang ICU. Saya cuma menyampaikan ini hari saudara, jangan main-main dengan dosa. Kalau engkau mau mengalami janji Tuhan, tinggalkan semua yang tidak berkenan. Hidup bergandengan tangan suami istri. Daripada selingkuh, enak hidup sama istri sendiri kan. Nggak usah ada tekanan. Ya. Orang itu kalau simpen-simpen selingkuhan itu yang bikin cepat mati. Jantungnya berdebar-debar terus.
Ayat 14 berkata, coba kita baca. Ayat 14 bilang begini, sungguh apa? Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bagaimana orang yang hatinya melekat, saudara? Saudara, saya ini hati saya melekat kepada nomor 1 Tuhan, nomor 2 suami saya. Amin ibu-ibu. Karena hati saya melekat kepada suami saya, makanya saya melakukan kepada suami saya itu seperti kepada diri saya sendiri. Bangun pagi saya siapin sarapan. Saya bikinin jus, saya potongin buah. Maaf ya, walaupun saya lagi pusing kayak apa, itu kewajiban saya untuk melayani dia. Kenapa? Karena hatiku melekat. Karena saya kasihan kalau dia lapar. Nanti kalau udah mau tidur malam ya, saya udah bahkan ngantuk banget. Dia ngomong gini aja, aku kok lapar ya, ada apa di kulkas? Saya kadang ngomong gini, aku udah ngantuk say. Terus saya tidur, gak bisa tidur, ingat. Dia tuh tadi minta sesuatu. Ini ada suami saya di sini loh. Iya gak say? Say? Ngomong iya. Ya, ini benar-benar saudara. Tanya sama suami saya, biar ngantuk kayak apa. Saya turun ke bawah, walaupun gini, bukannya dari tadi minta orang ngantuk. Tapi saya lakukan. Kenapa? Hati saya tuh separuh di dia. Kalau kamu bagaimana say? Apakah hatimu juga separuh di saya? Iyalah saudara, dia mencintai saya. Jadi kenapa orang itu kalau hatinya melekat, dia ingin melakukan kehendak orang yang dicintainya. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, engkau rindu melakukan kehendaknya Tuhan. Sekalipun itu sakit bagi dagingmu. Amin. Sakit mengampuni Tuhan, tapi aku mau. Dan ketika engkau berkata begitu, engkau melekat kepada Tuhan, engkau berhak menikmati Mazmur 91. Amin. Diluputkan, dibentengi, dijawab doanya. Karena engkau sedang berada di tempat rahasianya Tuhan. Lalu yang terakhir dibilang apa? Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kekristenan berbicara tentang pengenalan pribadi akan Tuhan. Engkau tidak mungkin menjadi penyembah yang benar kalau engkau tidak mengenal siapa Tuhan. Kenapa saya bisa meneteskan air mata saat saya menyanyi? Karena saya mengenal dia Tuhan yang baik. Karena saya pernah mengalami dia Tuhan yang luar biasa. Makanya saya bisa menyembah dia sebagai penyembah yang benar. Saya bisa meneteskan air mata ketika saya berkata, Tuhan engkau baik. Kenapa? Karena saya mengalami kebaikannya. Saya bisa berkata, Tuhan engkau ajaib. Dan air mata bisa menetes, kenapa? Karena aku mengenal siapa Tuhanku. Bahkan di masa sulit sekalipun, kita bisa meneteskan dan berkata, Tuhan, aku percaya apa yang kau buat bagiku bukan rancangan kecelakaan. Saya ingat waktu saya tidak bisa bayar rumah saudara. Saya meneteskan air mata dan berkata, Tuhan, sekalipun rumah ini diambil daripadaku, aku cuma mau bilang engkau baik, tetap baik buatku. Sekalipun engkau tidak menolongku Tuhan, tidak ada mujizat, engkau baik bagiku. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi, 400 juta lunas rumah saya sisanya. Waktu Tuhan menemukan sikap hatimu benar. Karena bagi Tuhan menjawab persoalanmu itu semudah dia hanya berfirman. Apa? Kanker, Tuhan berfirman sembuh, sembuh. Saya wawancarain seorang ibu, dia kena kanker stadium akhir. Lalu dia berobat kemana-mana, sudah kemo, sudah apa, terakhir sudah pakai oksigen kemana-mana. Satu malam dia menangis di kaki Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu mau sembuh dan lepas dari oksigen? Lepaskan pengampunan. Lalu Tuhan kasih bayangan wajah suaminya yang selama ini dia pahitin.
Dan dia lepaskan pengampunan sambil menangis berteriak kepada Tuhan. Ketika dia lepaskan pengampunan, saat itu juga lepas oksigen dan kankernya disembuhkan Tuhan. Bagi Tuhan, menyembuhkan penyakit, menjawab masalah, mau itu cuma semudah dia berfirman. Tapi yang jadi sulit bagi Tuhan, mengubah sikap hatimu. Makanya saudara, untuk mengubah sikap hatimu, Tuhan bilang, relakanlah. Ketika kita merelakan hati untuk dibentuk oleh Tuhan, engkau sedang berada di tempat rahasianya Tuhan dan engkau berhak menerima Mazmur 91. Berapa banyak yang mau mengalami Tuhan? Mari bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu atas hidup kami. Namun seringkali kamilah yang tidak melakukan firman-Mu. Kami mau hari ini hidupku melakukan firman-Mu Tuhan. Dan ketika kami melakukan firman, maka kami baru akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Hari ini Engkau yang mengetahui hidup kami pribadi lepas pribadi. Kalau kami masih berada di tempat rahasianya setan, kami mau pindah malam ini ke tempat rahasiamu Tuhan. Berada dalam perlindungan yang sempurna. Kami percaya Bapak, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Saat kami taat melakukan firman-Mu Tuhan.